Apa yang terjadi pada ibu pasca melahirkan lebih dari 6 bulan? Yang pertama, kita harus tetap menjaga suplai ASI. Kenapa? Karena walaupun sudah diberikan MPASI ya, tapi tetap aja karena dia bayinya semakin lama semakin besar dan juga aktivitas sudah mulai banyak, ya mau nggak mau suplai ASI-nya juga harus tetap dijaga ya, harus banyak juga. Kemudian yang kedua, kita harus maintain tulangnya kita. Karena kan ketika ASI untuk menjaga ketahanan tulang itu terjadi begitu cepat. Dan kita juga harus memperhatikan bagaimana tulang itu tetap bisa kuat. Kemudian aktivitas kita ya, karena kita ibu menyusuinya ini plus punya bayi, apalagi kalau kita ibu rumah tangga ya, itu aktivitasnya semakin banyak teman-teman, karena kan apalagi udah merangkak, udah jalan, itu sebentar-bentar harus jagain ya, sebentar-bentar harus mengajak main, sebentar harus memberikan edukasi, seperti itu ya. Itu menjadi aktivitasnya lebih banyak dan cepat lelah ya, capek, karena ya merasakan sendiri ya itulah seninya menjadi seorang ibu. Tapi tenang aja, karena kita punya cara untuk bisa memaintain moodnya kita, zat gizinya kita, supaya kitanya oke, bayinya juga oke. Nah, apa aja zat gizi yang dibutuhkan untuk mencegah anemia dan menjaga kepadatan tulang? Itu ibu butuh zat gizi tertentu. Apa aja? Yang pertama, energi dan protein. Pasti itu akan lebih banyak, yaitu karena energi tadi ya, aktivitasnya lebih banyak. Kita juga harus maintain diri kita, ASI ya, mensuplai ASI, energi dan protein lebih tinggi dari biasanya. Vitamin A dan E ini tetap masih ya, karena kita juga butuh ini ya untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kalau kita, apalagi kita yang operasi sesar, itu menjaga kulitnya itu tetap bisa mengganti sel-selnya, karena kan terus berlanjut ya, gak hanya 3 bulan terus dia lukanya selesai, enggak teman-teman, karena recovery-nya itu lumayan panjang, malah ada sebagian yang bilang sampai 2 tahun. Vitamin B kompleks ya, supaya kita tetap bugar terus ya. Vitamin C dan vitamin C dan zat besi ya, ini untuk mencegah anemia ya, supaya kita nggak capek-capek ya. Vitamin D dan juga kalsium ini untuk menjaga kepadatan tulangnya kita ya. Dan yang membantu untuk penyerapan zat gizi ini semua, ini ada beberapa zat gizi mineral lainnya ya, ada selenium, kromium, yodium, ada zinc, ada ini tembaga ya, jadi banyak banget. Nah, kemudian kolin dan DHA ya, ini harus kita jaga untuk ada di ASI. Kemudian cara makannya gimana nih? Kalau kalian udah nonton yang gizi untuk ibu menyusui 0 sampai 6 bulan setelah melahirkan, nah kalau belum bisa nonton di sini. Nah, sekarang untuk cara makan busui setelah 6 bulan. Hampir sama sebenarnya, cuman yang bedain adalah karena airnya mungkin sudah mulai dikurangin ya, sekitar 12 gelas per hari. Tapi overall hampir sama aja sih ya. Untuk zat gizinya masih seperti 6 bulan yang sebelumnya ya. Hampir sama juga ya, kita harus juga tetap olahraga, berjemur, positive thinking ya, bervariasi, kalau perlu minum suplemen, itu tetap harus teman-teman. Tetap harus selama kita menyusui. Itu jangan diremehkan ya teman-teman, karena memang efeknya nanti jangka panjang. Sekarang oke, tapi nanti sekitar 10 tahun kemudian kita akan merasakan efeknya itu kalau kita nggak menjaga nutrisinya dari sekarang. Kemudian untuk makanan untuk kualitas ASI, cegah anemia, tulang kuat. Nah, ini adalah makanan-makanan yang utama ya, kalau bisa teman-teman makan. Nah, yang penting itu mungkin bisa ditambahkan susu. Kalau memang ada tersedia, ya boleh tuh kita untuk booster diri kita sendiri tuh kita minum susu. Ya, kalau nggak bisa, ya setidaknya ada protein ini, setidaknya ada ini ya, minimal teman-teman. Apalagi kalau untuk anemia, 1 bulan sekali kalian makanlah daging, apalagi pas waktu lagi mens, walaupun sedikit tapi kita makan, walaupun hanya kaldunya aja nggak apa-apa. Supaya apa? Karena memang sari-sarinya itu banyak asam aminonya yang baik banget untuk kita ya, untuk supaya cegah anemia, untuk kepadatan tulang itu. Nah, ini untuk makanan seharinya hampir sama saja sih dengan yang 6 bulan sebelumnya. Hanya saja di sini teman-teman, kalau si bayi ini ya, si anak ini udah mulai banyak makannya, di atas setahun itu kan udah mulai banyak ya makannya. Sudah mulai dikurangin nih. Yang tadinya kita makan 3 kali makan utama, boleh tambah lagi 1, boleh lagi nanti selingannya ditambahin
ini, ditambahin ini, boleh. Tapi ketika sudah 1 tahun, dimulai dikurangin dong ini 1, ini nggak pakai lagi. Nanti kalau sudah mulai berjalannya waktu lagi, kita nggak pakai lagi 2 ini. Kalau sudah mulai berjalannya waktu lagi, ini nggak pakainya cuma ini doang. Kemudian nanti baru kita buat seperti biasanya, seperti kita sebelum hamil supaya cepat balik berat badannya. Yang perlu diingat, kita tetap memperhatikan protein dan energi kita. Yang paling penting ya teman-teman, ini ada suatu jurnal yang menarik ya, bahwa makanan untuk ibu menyusui itu diutamakan untuk yang minimal proses ya. Artinya kalau bisa teman-teman makanlah yang natural ya, makanan yang benar-benar kalau orang bilangnya whole food ya, artinya gini, yang memang nggak perlu diolah ya, seperti makanan sehari-hari aja, misalnya apa, nasi, sayurnya, lauknya, bukan seperti ini, makan sosis, mie instan, cookies ya, pizza, coklat, es krim, sebisa mungkin diminimalisir. Jadi kita makannya yang seger-seger aja. Belajar ya, gula garam dibatasin. Garam ini maksimal itu 1 sendok teh 1 hari. Gula itu maksimal 2 sendok makan. Kalau minyak 5 sendok makan sehari. Jadi kalau yang digoreng ya paling digoreng mungkin misalnya pagi nggak digoreng, mau siang digoreng silakan, malam digoreng mungkin silakan ya. Kita batasi kira-kira 1 hari mengkonsumsi lemak hanya 5 sendok makan saja. Ini ya dari hijau ke merah, berarti semakin merah semakin jelek kualitasnya. Jadi semakin hijau berarti bagus kualitasnya ya. Yang sering-sering kita makan nih ya sehari-hari ya, saus tomat malahan iya juga nih. Ini kita batasin. Kenapa? Karena ternyata ada dugaan bahwa makanan-makanan yang diproses tadi ya, yang ini ya, terutama yang ini dan yang ini ya, itu bisa menyebabkan, kalau di anak-anak bisa menyebabkan overweight lah, jaringan lemak yang banyak, kemudian cepat banget untuk dia mau makan terus karena merasa lapar ya. Karena kan kalau yang seperti ini cepat sekali diproses tubuh, akhirnya tubuh itu merasa nggak makan, jadi pengen lagi makan lagi, merasa nggak kenyang gitu loh. Ini juga terjadi, mungkin anak-anak saya juga seperti itu ya. Jadi harus kita mulai sekarang kita berubah cara makannya kita. Boleh saja ya, ini termasuk karbohidrat, misalnya roti, memang betul. Tapi sekarang ini ya diindikasikan bahwa ada hubungannya ternyata makanan-makanan yang proses ini dengan terjadi penyakit ISPA ya, kualitas makanannya kurang. Kemudian kalau untuk yang hamil itu bisa menyebabkan resiko untuk diabetes, cenderung untuk autis nanti anak yang dilahirkannya. Kemudian untuk yang ibu menyusui bisa jadi vitamin E-nya tuh cepat rusak. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sudah ada ilmu ini ya dan indikasi seperti ini mungkin bisa dikurangin ya. Mungkin kalau dulu mungkin kita belum terlalu tahu ya, tapi ini ada yang terbaru bahwa memang sebagian yang mengatakan ada hubungannya antara apa yang kita makan dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita dan penyakit-penyakit yang sekarang ini. Mulai kita back to nature ya, kembali lagi lah ke makanan-makanan yang alami. Baik, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini dan merasa bermanfaat, silahkan subscribe ya channel ini, Miss Ali Gizi, like, share kan ke teman-teman kalian yang mungkin butuh ya, yang dia udah melahirkan lebih dari 6 bulan atau masih 6 bulan kurang, bisa di-share ya supaya teman-teman semuanya bisa sehat, keluarganya sehat, bayinya sehat, dan juga bebas stunting. Maksudnya khilaf, sampai jumpa dah.